Oh, yang lo oh tonton iya. itu rerun. Iya, iya. Yang lo tonton Iya, itu iya. rerun. Lo ketika lo nonton 2009, lo Oh, nonton iya, 2009 rerun. Suara seperti ini biasa, suara kartun, dan suara anak kecil. Suara kartun, ya aku ingin melakukannya. Kartun, kan? Nah, tahu mulu lo, tahu makan. Maunya apa? Gue matiin kameranya. Gue terhibur banget loh hari ini. Dulu saya sekolah pekerja sosial. Hai SpongeBob. Hai, aku siap. Aku siap. SpongeBob lagi ada di acara apa sih? Ada di Lang Review. SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Oke, gue sekarang sudah bersama Mas Ade SpongeBob, guys. Hai. Halo. Nah, kita dapat kesempatan nih buat ngobrol-ngobrol santuy di Santuy di- kediaman beliau di daerah Bekasi, yo. di planet lain kalau orang bilang ya kan. Orang bilang gitu, Bekasi Di beda planet ya? Ini beda planet. Iya. Nggak apa-apa, sama-sama Indonesia. Gimana Mas, kabar sehat? Alhamdulillah. Kegiatan gimana, lagi sibuk apa? Masih seperti biasa. Kemarin ada beberapa untuk proyek film, Alhamdulillah. dubbingan aja. Dubbing masih ya. Sama ngekru tetap. Kru di mana nih? Boleh Di event-event kan kemarin baru mulai lagi event krunya gitu. Ya, ternyata fun fact menarik adalah Mas Ade ini adalah seorang floor director juga ya. Wih. Kalau kau buka identitas rahasiamu, kau harus meninggalkan bikini bottom. Oke, ini thank you sebelumnya Mas udah mau dibolehin datang ke tempatnya, main ke channel kita ini. Cie, channel yang biasa aja. Enggak lah, channel Itu udah biasa. Orang Oh. nggak ada yang langsung jeger, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Nah, proses ya Mas. Iya, Ya. iya. Few inches later. Oke, gue mau mulai dari perjalanan karir dari seorang Mas Ade. Panggilannya Mas Ade. Ada bibir. Mas Ade Bibir. Ade panggilannya. bibir. Dia ngetopnya Mas Ade Bibir, nama panggungnya ibaratnya. Jadi boleh diceritain dikit nggak sih Mas awal mulai karir lo nih di industri pertelevisian? Kalau di dunia, Dan dunia sulis suara ya, Iya, dubbing ya. suara dubbing. Di tahun 1900 tuh, masih 1900 loh. Bukan 2000 ya. Sebelum Masehi lagi. Nih, 1995. 95. Jadi saya lulus sekolah di 94. 95 sempat bekerja di salah satu instansi kesehatan waktu itu. Ikut salah seorang psikiater. Menangani masalah gangguan kejiwaan. Makanya Serius sedikit- lo, Mas? Iya, Makanya makanya gue jadi sedikit gila. gila. Enggak lah, gila lo, enggak. Jangan gila, Enggak. iya bercanda. Oh iya, tapi serius ya, bener. Serius saya pernah. Berapa lama Mas? Di sana hampir rentang waktu hampir setahun. Setahun. Hampir setahun ikut dengan psikiater waktu itu membantu khususnya untuk home visit kepada para pasien yang Mengalami gangguan kejiwaan. Oke, berarti lo datang terus ketemu pasien yang Ya begitu, paling nggak kita home visit, melihat dan mencari tahu riwayat kehidupannya pasien itu gitu. keren. Dulu saya sekolah pekerja sosial, Oh gitu. tapi udah nggak ada, saya 4 tahun. Oh. Sekolah menengah pekerja sosial negeri di Cilandak. Ada ya dulu ya? Ada, Ada ya. cuman satu yang negeri di Jakarta, tiap provinsi satu. Oke. Di Surabaya ada satu, di Bandung ada satu. Nah, Oh, gitu. siap. Oke. Perkembangan zaman akhirnya saya juga ya masih jiwa muda ya. Saat Iya. itu tidak bisa. Akhirnya saya ikut, Itu baru lulus banget kan? baru lulus banget. menangani orang kejiwaan. Itu dia. Tapi tuh gue sebelum kita lanjut nih ya, Iya, di iya, situ iya. dulu nih. Pengalaman ininya tuh apa waktu tuh ketemu orang kayak gitu? Gue Yang dikata bisa orang gila. di-share. Gue dikata orang gila. Lu yang dibilang orang gila. Nggak, jadi masuk ke ikut ada satu semacam kayak istilahnya penampungan ya, balainya gitu. Ada di daerah Ciganjur. Saya ikut sama kakak kelas di sana. Mana tuh? Orang baru ya? Pasien baru. Gue bilang, gua takut, gue pulang aja. Gue bilang, gue pulang. Seminggu di sana, akhirnya nggak ini kuat. juga. Bukan nggak kuat, memang kayak bisa dibilang magang saat itu. Oh magang. Oke.
Perjalanan waktu, bekerjalah ikut di salah satu perusahaan penyuplai atau distributor untuk toko-toko besar gitu. Oke. Dan ketika lagi di gudang, kerjanya di gudang dulu. Siap. Namanya pendidikan masih standar ya kan SMA kan. Kalau untuk hal-hal yang tingkat tinggi mungkin belum dapat, harus melanjutkan lagi kuliah. Saat itu belum berkesempatan untuk kuliah karena tes di Bandung waktu itu nggak dapet. Gue jadi serius banget ini. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Setelah itu ada kawan bilang, mau ikut ke SCTV nggak katanya? Apaan? Ada tes dubbing yang katanya film bahasa asing bisa ngomong Indonesia katanya gitu. Oh iya, orang asing bisa ngomong Indonesia. Itu tahun berapa tuh? 95. 95 itu? 95. Oke, lanjut. Akhirnya saya diajak. Besok kita ke sana yuk, ke daerah Kebun Jeruk. SCTV waktu itu punya studio disebut Studio Sari. Waktu itu pindah dari Surabaya, Studio Sari di Kebun Jeruk. Nah, di situ ada membuka kesempatan buat para pemula. Jadi saya ada 4 orang waktu itu, saya udah berkali-kali cerita, ada 4 orang. Saya, kawan saya waktu itu, boleh sebut nama? Boleh. Saiful, orang Ambon ya, Bebas Ambon itu. Teman saya, sahabat, dan ada adiknya si namanya siapa? Iul ya. Satu lagi ada kawan yang mengajak, Edi. Nah, diketemulah di sana di studio itu namanya ada Rio. Oke. Nah, kita berempat tes. Ternyata saya yang diajak yang lolos. Satu doang. Emang Emang buat film apa waktu itu? waktu itu belum produksi film, jadi semacam kayak ada pelatihan, perekrutan. Oh, pelatihan dulu ya? Perekrutan. Oke, development. Jadi paling tidak bisa tidak mencontohkan, klasifikasinya adalah suara orang tua. Aku ingin pergi. Nah, jadi kayak diserahkan, kayak dibaskan gitu ya. Itu dulu awal-awal belajar itu? Dikasih tahu bisa nggak gitu. Okay. Akhirnya kita mengeksplor sendiri. Suara seperti ini biasa, suara kartun, dan suara anak kecil. Suara kartun, ya aku ingin melakukannya. Itu kan kartun. Iya. Dan kalau suara anak kecil, aku tidak mau. Aku kan sudah pernah apa, gitu kan. Lebih tinggi tapi tipis gitu. Tipis, oke. Latihannya itu tuh ya, awal-awal itu ya? Ditesnya seperti itu, ya? ditesnya. Okay. Dites, akhirnya diterima. Gitu. Alhamdulillah. Tuh, begitu. Ada yang pengen tahu loh, orang tuh yang perjalanan kisah saya. Iya. Nah, itu dia. Baru di sini doang dibahas. Kayaknya deh. Wih, gila, channel-channel lain belum. Yes! Wow, Wah. gue sendiri punya channel nggak pernah menceritakan tentang keadaan gue, itu kan hebatnya. Oke, berarti dari situ akhirnya mulai ngisi awal apa? Film India. Film India. Film Jadi India. siapa waktu itu Anda? Aduh, kalau jadinya nggak tahu, lupa, tapi filmnya itu film untuk durasi 2 jam. Anjrit. Jadi kita dapat peran pembantu gitu, tapi naskahnya Panjang. 1 halaman panjang. Kita kan masih baru. Kadang-kadang ketinggalan, hilangan jejak itu naskahnya di mana, kan harus lihat lip sync-nya. Itu bisa saya gitu ya, Mas? iya. Oh. Udah gitu saya sampai membuat yang lain bete lah jatuhnya, karena harus bergantian kan masuk studio. Kalau zaman 95-96 masih analog ada banget ya? analog. Jadi kalau misalkan dubbing itu ada 2 channel. Kalau Oke. satu channel udah kepake, ya udah. Kalau misalkan ada banyak, ya semua harus bareng-bareng isinya gitu. Oh, Beda dengan oke. sekarang kalau digital. Digital kita ngisi jam 9 sampai jam 12 bisa dapat peran kita sendiri, bisa dapat 3 sampai 4 episode. Benar. Itu yang Dulu satu episode-nya 2 jam tuh ya? film 2 jam. Film 2 jam? Film 2 jam itu dikerjakan bisa 2 hari. Buset. Film 2 jam dikerjakan 2 hari ya? Kerjaan itu buat ngisi suara dubbing Hanya doang ya? untuk dubbing Untuk aja. bilingualnya ya? kalau Jadi sebutannya. untuk semua yang ada di film itu, peran utama, peran pembantu, dan gitu-gitu. Pokoknya 2 hari itu lah 2 ya? hari. Pengerjaannya, oke. Berarti waktu itu tipe suaranya gimana ngisinya dulu? Aduh, Masih ingat nggak lu? udah stereotipnya, dalam artian orang mengecapnya mungkin bahwa suara saya suara SpongeBob. lucu, Suara lucu ya? suara enteng, bukan suara yang besar-besar seperti jagoan. Tapi bisa-bisa juga deh, dikit-dikit. Dikit-dikit, tapi kalau udah kebanyakan, tahu-tahu balik lagi suara enteng lagi. Suara gitu. enteng. Tapi Wibawanya. emang spesialisasinya Mas Ade di situ ya suaranya. Kalau dibilang spesialisasi, ya Gimana aja? orang udah ngecapnya seperti itu, ya sudah. Susah ya Mas ya? Pernah sih ngisi beberapa
film-film yang suara tegas seperti di Neo Power Rangers dulu. Oh, Jadi iya? yang jadi yang hijau Adam. Heeh. Dulu dia untuk RCTI. Cobain dong, contohin dikit dong. Gue lupa itu film gue semprot tuh. Tahun 2000 itu tahun 2000. Ya Tahun udah. 2000 lo lah umur berapa tahun lo? Gue 2000 SD ya. SD Tuh, kelas. Ya, SD. dia aja lupa kelas berapa, apalagi gue itu bintang yang Oke. Tapi paling berkesan waktu itu selain SpongeBob ya. Paling berkesan lu dubbing apa Mas? Waktu itu? Kalau perjalanan. oh ya itu kayak di Marimar. Mari. Jadi siapa? Pulgoso. Jadi Pulgo. Nah, iya. Serius lo? Serius. Tapi untuk yang di SCTV ya, Iya. kan pernah pindah ke stasiun lain. Pernah. Gitu Pulgoso. Coba dong. Marimar, aku tidak mau disuntik Marimar. Nah, itu gambar. Oke. Anda tahu lah siapa anak generasi dia tahu itu. Tahu Mbak. saya masih Pulgoso generasi muda, masih Iya. generasi tua. Lo nanti kasih caption itunya tuh Pulgoso siapa? Kasihan anak-anak sekarang nggak tahu Iya, nonton. kan sambil lo ini ada Oh insert iya, POP-nya. editing tenang. Oh iya, mantap. Oke, Pulgoso, dari Pulgoso. Di tahun 98 ada sedikit bisa dibilang badai ya buat para pengisi suara. Ada larangan. Larangan? Nggak tahu kan 98 Nggak tahu itu ada gua. larangan bahwa film-film luar negeri di luar berbahasa Inggris itu harus didubbing dulu ke bahasa Inggris gitu. Jadi kayak film India, Mandarin, telenovela Ya. itu didubbingnya harus ke bahasa Inggris. Oke. Dari bahasa Inggris baru dikasih subtitle. Oh. Tulisan. Gitu, itu 98. Otomatis SDM yang saat itu bahasa Inggrisnya agak kurang, pelan-pelan pada mencari kegiatan lain dan kalau ada yang bahasa Inggrisnya lumayan, ikut terjun. Lo termasuk yang mencari. Mencari lain. Lo kan nebak nih. Iya. Tapi alhamdulillah film kartun, Heeh. film kartun diterkecualikan film kartun itu boleh Boleh. didubbing bahasa Indonesia. Akhirnya Dapet dapat kesempatan film untuk itu tadi Power Rangers. Power Rangers tadi Neo ya. Power Rangers. Neo Power Rangers. Tahun 2000 ada kebijakan lagi itu undang-undangnya ngambang begitu sampai sekarang nggak tahu kayaknya deh. Nah, itu urusan para pembuat Iyalah. kebijakan dah ya. Di tahun 2000-an saya berpikir harus punya dalam artian harus punya yang lain ini dalam artian keahlian lain. Saya melanjutkan sekolah. Saya Kuliah sambil lo ya? kuliah di Kebayoran sana. Ambil jurusan apa, Mas? Saya ngambil FISIP-nya tapi ilmu komunikasi. Oh, ilmu Alhamdulillah. komunikasi. Yoi, Fakultasnya masuk lah FISIP. masih. Masih. Yang Tapi sambil ngedubbing juga itu ya, buat sambilan ya. dubbing kebetulan udah mulai ada lagi. Udah mulai lagi kayak Rosalinda, kayak Ayamor. film-film Rosalinda Ayamor. Ayamor. Iya. Rosalinda, ay amor, amor. Nah, terus ada film-film kartun Popolo Croy segala macem itu dari film-film. Nah, Samurai X. Samurai X ya pernah ya? Jadi Eozi, jadi Shiomori apa ada banyak tuh gue catatan lupa dah. Iya. Lanjut. Ya udah gitu ya dari 2000 itu nah selesai 2004 kuliah alhamdulillah. Jadi sambil kuliah apa sih dubbing ya? Dubbing pagi. Kuliah siang, Kuliah sore, Kuliah sore. balik kelas pegawai. Malam. Mm-mm. Oke. Alhamdulillah perjuangan 4 tahun kelar 2004 masuklah ke dunia produksinya televisi jadi floor director. Televisi apa? Satu untuk semua. Oh, ya. Sekarang nggak tahu ya? Nggak tahu. Pak. SCTV dulu ya. SCTV dulu. Udah di FD lo di sana. Langsung FD, langsung Widih, floor director, keren. langsung floor director. Sampai terus Dan di 2004 itu di 2005 ada tawaran ngisi. ini. Ini. Akhirnya. Aku siap, aku siap, aku siap, aku siap. Padahal lo masih FD di SCTV, terus SCTV ngisi ini juga. ngisi ini ya. Bisa dibilang jadi dua-duanya main job. Oh, dua-duanya Iya. jadi main job ya? FD juga, ngedubbing juga, ya udah main job, nggak ada yang side job, ya. Dua-duanya main job buat saya karena ini ada dunia hobi saya, tapi ya juga alhamdulillah paling tidak enak lah kita bekerja sebagai dubber gitu. Oke. Nah, Mas, begitu castingnya tuh gimana, Mas? Kalau bisa di flashback dikit jadi si pengisi suara SpongeBob ini. Nah,
sejarahnya itu kan, bukan sejarah kayak guru. Yuk loh. Jadi kabur nih penonton Wow. kita. Sejarah males. Jadi minum dulu. Iya minum dulu. Boleh nggak sih? Boleh dong. Jadi SpongeBob ini dulu ada di La TV. Iya. Yang ngisi Kak Santos sama Kak Nanang dulu. Oh. Terus dialihkan ke Global. Yes. Nah, entah kenapa harus casting baru, ya Oke. kan? Pas casting baru, Mas Anto itu yang bilang, "Dek, bantuin gue dong casting film." Apaan? SpongeBob. Yang mana sih? Jujur aja kan. Baru saat kan itu, nggak tahu. nggak tahu. Masih awam. Waduh, gue nggak bisa kali suara itu. Udah coba aja dulu casting lah ke RCTI itu di sana di Bonjeruk. Bonjeruk. Iya. Casting ada 3 kandidat. Oke, casting 3 kandidat. 3 kandidat yang jadi SpongeBob ini. Di antaranya salah satunya Salman. Sama. Bang Salman itu yang jadi plankton sekarang. Oh iya. Dia jadi plankton, akhirnya saya jadi SpongeBob. Aku siap. Aku siap. Oke, castingnya awalnya suruh ngomong apa? Castingnya suruh baca naskah yang ada. Oh, langsung. langsung baca naskah. Kan kalau yang aslinya kan itu saya ambil modifikasinya begitu kan aslinya gini. Kayak si Kristo. jago tuh Kristo. Ah. Asli. Malah nggak bisa lo ya? Bisa nggak dapet. Gitu kan? Aduh, gue ambil ini aja deh kali. Nggak apa-apa diperbolehkan ya udah. Oh gitu. Karena untuk ngecun suara juga belum dapet saat Asik. itu. Iya, walaupun agak gengges ya, annoying. Cuman Iya. jadi terngiang-ngiang terus di kepala gua ya. Iya. Sambil gua makan pagi-pagi makan nasi uduk dengerin suara dia tuh. Patrick, ayo kita pergi berburu-buru teman. Kayak ini ya, kayak kambing sembelih. Iya, jadi nggak tahu juga ya. Ngikutin kayaknya nggak nih tadi itu nggak dapet akhirnya saya gitu. Tahu teman-teman yang lain gimana kan sekarang kan udah ada pergantian gitu Iya, ya, kan udah ganti pergantian suara ada baru juga beberapa teman ke belakangnya ada 3 orang lagi. Kenapa nggak waktu itu nggak ada tawaran SpongeBob-nya kenapa diganti sih? Kalau menurut gua jadi ya Iya. ya sorry ya gimana Iya, ya iya, ngomongnya? iya. Kayak udah familiar kalau gue sih. Iya. Jadi Karena- ada satu hal yang menurut gue itu apa ya namanya? Ada salah satu ada minta sign buat dari saya, ada tangan buat saya bahwa suara itu boleh istilahnya didistribusikan ke media-media lain. Oh bilang kalau mau didistribusikan silakan aja, tapi nggak usah minta sign dari saya. Berarti saya kan mengiyakan sementara untuk paymentnya kan hanya payment TV gitu saat itu. Nggak usah minta ini, silakan aja nggak apa-apa. Bukan berarti saya nggak ada hitungannya lagi saat itu. Ya udahlah, akhirnya terjadi. Udahlah saya mending mundur diri aja lah saya bilang. Ya udah. Sebenarnya ya nggak tahu juga malah membawa berkah ini buat Iya. saya. Iya. Saya juga bingung. Akhirnya ketika ngisi kemarin film yang untuk serial movie-nya untuk tahun ini, didaulat lagi kita orang yang lama. Yang lama yang dipakai. Movie-nya ya. Iya movie-nya. Movie. Iya. Aduh, jadi kayak sedih. Nggak sedih kan? Sedih sih. Jangan. Biar ratingnya tinggi. Kasih musik sedih ya. Izinkan aku memainkan sebuah lagu sedih untukmu dengan biola terkecil sedunia. Mas, nih bisa cerita nggak? Ini berarti ngisi SpongeBob ini berarti udah berapa lama? Ngisi di tahun 2005. Saya Udah ngisi berapa hampir lama 3 ya? session itu di 2007 sampai 2007. Berapa episode tuh ya? 77 77 episode. 77 7 kali 7 49. Nggak nyambung. Apa sih? Berikutnya rerun. Oh, yang lo oh tonton iya. itu rerun. Iya. Yang lo tonton Iya, itu iya. rerun. Lo ketika lo nonton 2009, lo Oh, nonton iya, 2000 rerun. Dan SpongeBob itu ternyata memang pribadi yang ceria gitu. Gue terhibur banget loh hari ini. Nggak seperti gue. Aku tuh sedih. Oh, enggak ya? Ada hujan. Cucian masih pada basah. Apa sih? Jadi kan kita juga harus Imajinasi. Imajinasi. Baca. Nah, tahu mulu lo, tahu makan. Maunya apa? Gue matiin nih kameranya. Oh, nih portofolionya Mas Ade nih. Rosalinda, Gym Tonic, Neo Power Ranger, Woody Woodpecker.